Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2. Perkenalkan, nama saya Sri Hartanti, guru bimbingan konseling SMK Negeri 1 Tambelang, Kabupaten Bekasi, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 program studi bimbingan dan konseling di LPTK Universitas Hamsan Wadi. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktik layanan konseling kelompok untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2. Berikut video uji kinerja saya. Terima kasih. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, kita bisa kembali bertemu di kegiatan konseling kelompok di pertemuan yang kedua kali ini. Sebelum kita memulai kegiatan ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan bisa memberikan manfaat buat kita. Silakan, siapa yang mau memimpin doanya? Saya, Bu. Amel, boleh silakan. Sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, masa saya. Baik, terima kasih Amel sudah memimpin doa pada kesempatan kali ini. Baiklah, ini pertemuan yang kedua ya di konseling kelompok ini. Tentu saja kalian sudah mengenal Ibu pastinya. Sudah ya, terima kasih. Dan Ibu pengen cek nih kalian sudah bertemu di pertemuan pertama kemarin, apakah masih saling mengenal atau tidak? Jangan-jangan sudah lupa ya. Masih saling mengenal kan? Masih ya. Itu Bu Tanti hadir. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke. Alhamdulillah ya, kalian sudah saling mengenal dan tentu saja mudah-mudahan nanti akan terus terjadi persahabatan di antara kalian. Amin. Benar yang disampaikan sama teman-teman yang ada di sini bahwa konseling kelompok itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh konselor. Dalam hal ini Ibu sebagai guru BK kalian di sini untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada teman-teman semua yang ada di sini. Dan tujuan dari konseling kelompok itu sendiri adalah untuk membantu teman-teman untuk bisa memecahkan persoalan melalui dinamika kelompok. Kemudian juga meningkatkan kemampuan kalian untuk bisa berkomunikasi, meningkatkan kemampuan kalian dalam bersosialisasi juga, tentunya menambah pengetahuan dan wawasan juga buat kalian. Bisa dipahami ya sampai di sini? Baik, alhamdulillah. Dan selain itu ada asas yang harus kita sepakati dalam konseling kelompok ini. Yang pertama adalah, bisa ada ingat nggak asas-asas dalam konseling kelompok? Ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan, rahasia tentu saja. Dalam konseling kelompok ini kita harus bisa menjaga kerahasiaan dalam kegiatan. Ikrar janji konseling. Ikrar janji konseling. Saya berjanji. Saya berjanji. Saya yang bernama, ucapkan yang kalian. Saya yang bernama. Ya, ucapkan masing-masing ya. Oke. Berjanji. Berjanji. Sanggup. Sanggup. Menjaga informasi. Menjaga informasi. Baik dari dalam diri sendiri. Baik dari dalam diri sendiri. Maupun informasi dari orang lain. Maupun informasi dari orang lain. Ya, tegang ya, kita bisa ice breaking dulu ya. Oke. Kita bisa bermain dulu, permainannya seperti ini. Kita berdiri aja, kita berdiri. Konsentrasi. Kalau kalian jawabnya konsentrasi, mulai, gitu ya, bisa ya. Nah, setelah itu Ibu akan menyebutkan hewan. Kalau misalnya hewan tersebut gajah, kalau gajah itu definisinya apa? Besar, kalau besar ya. Kalau besar, berarti kalian kalau Ibu bilang gajah, kalian jawabnya besar, tapi gerakannya gerakan kecil ya. Kecil seperti ini.
Baik. Oke, kita sudah siap. Siap, Bu. Kita sudah siap. Baik. Kalau kita sudah siap, yang teman-teman bagaimana? Sudah siap? Siap. Teman-teman sudah siap, Rizka juga sudah siap. Silakan Rizka nanti menyampaikan permasalahannya yang terjadi dengan tanpa ada yang ditutup-tutup ya Rizka ya. Iya. Secara terbuka, dan teman-teman juga dalam menyampaikan pendapat, dalam memberi saran, dalam memberi masukan juga secara terbuka, tidak ada yang Baik, kita masuk ke tahap inti ya. Sebelumnya kita kemarin sudah membahas permasalahan siapa? Oke, membahas permasalahan Hindun. Ibu pengen tanya Hindun, ya Hindun ya. Ibu pengen tanya sama Hindun, perubahan apa yang sudah terjadi selama 1 minggu ini setelah kemarin kita selesaikan permasalahan ini sekarang. Kemarin saya sebenarnya merasakan gagal dalam melakukan apapun, tidak percaya diri. Setelah kemarin kita berbicara dan karena alhamdulillah saya bisa merasakan perubahan dalam diri saya, tidak merasakan gagal. Baik. Oke, kita sudah sepakati juga di pertemuan pertama kemarin bahwa setelah kemarin berhasil menyelesaikan permasalahannya Hindun, untuk pertemuan kedua kali ini kita akan menyelesaikan permasalahan siapa, Mas Nina? Rizka. Permasalahan Rizka ya. Rizka sudah siap? Siap, Bu. Rizka sudah siap. Baik. Kalau Rizka sudah siap, yang teman-teman bagaimana? Sudah siap? Siap. Teman-teman sudah siap, Rizka juga sudah siap. Silakan Rizka nanti menyampaikan permasalahannya yang terjadi dengan tanpa ada yang ditutup-tutup ya Rizka ya. Iya. Secara terbuka, dan teman-teman juga dalam menyampaikan pendapat, dalam memberi saran, dalam memberi masukan juga secara terbuka, tidak ada yang ditutup-tutup. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik, silakan Rizka. Saya seringkali merasa sedih setiap saya berbicara di depan kelas atau di depan umum. Saya merasa tidak percaya diri. Bisa. Jadi seperti ini, Bu. Saya seringkali merasa sedih setiap saya berbicara di depan kelas atau di depan umum. Saya merasa tidak percaya diri dan sering lupa untuk menyampaikan sesuatu di depan banyak orang. Jadi itu membuat saya putus asa gitu, Bu. Kenapa saya tidak bisa seperti orang lain yang punya kelebihan berbicara di depan umum dengan lancar. Saya juga kadang merasa ingin sekali gitu, Bu, seperti mereka yang bisa lancar berbicara di depan banyak orang. Baik, jadi permasalahan Rizka adalah rasa yang tidak percaya diri ya. Bagaimana teman-teman? Ada yang mau bertanya? Amel, silakan Amel. Sejak kapan Rizka mengalami hal ini? Sejak SMP sudah merasakan seperti ini. Sejak SMP ya, Rizka ya, tidak merasakan seperti ini. Ada pertanyaan lain? Hindun, silakan. Apa yang menyebabkan rasa tidak percaya diri tersebut? Jadi dulu pas SMP saya maju di depan kelas dan saya di situ ditertawakan oleh teman-teman saya dan merasa itu saya gagal dan saya tidak mau lagi untuk bergabung dengan orang banyak karena takut mereka tidak menerima saya, karena berbicara saya tidak lancar, dan ya saya tidak ingin bergabung dengan mereka. Baik, jadi awalnya karena ditertawakan ya Rizka ya, akhirnya tidak berani lagi untuk tampil di depan seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Baik, apakah ada dampak Rizka yang bisa rasakan? Iya, ada, Bu. Saya menjadi tidak percaya diri dan ya, seperti yang tadi saya bilang, saya tidak ingin lagi bergabung dengan banyak orang karena saya takut mereka tertawa saya lagi
dan kadang-kadang setiap kali saya ingin bergabung juga kelihatannya mereka tidak ada yang suka dengan saya. Jadi saya lebih memilih untuk sendiri daripada harus bergabung dengan anak-anak. Jadi sampai sekarang Rizka seringnya sendiri aja ya, nggak mau bergabung sama teman-teman yang lain. Apakah teman-teman sudah ada yang mencoba mendekati Rizka? Ada, tapi ya ada beberapa. Rizkanya yang nggak berani. Iya. Baik, ada yang kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, buatkan juga sampaikan di sini bahwa Rizka itu mempunyai pemikiran-pemikiran yang rasional ya Rizka ya. Jadi yang Rizka takutkan itu sebenarnya dia belum tentu terjadi dan tidak akan terjadi. Paham ya Rizka ya? Jadi itu hanya pikiran-pikiran negatif Rizka saja. Padahal itu sebenarnya belum tentu terjadi. Ada yang mau menanggapi di sini dengan pemikiran-pemikiran rasional? Rizka? Ada yang mau menanggapi? Amel? Atau Ingrid apa? Silakan tanggapi. Nggak ada? Baik, kalau nggak ada yang menanggapi, jadi ditekankan lagi ya di sini ya, ditekankan lagi bahwa Rizka ini hanya mempunyai permasalahan mempunyai pemikiran-pemikiran irasional yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Dan sepertinya permasalahan ini mungkin teman-teman juga merasakannya. Mungkin ada pengalaman teman-teman Amel mungkin. Silakan Amel. Saya juga pernah merasakan gimana paniknya buat ngejelasin ke orang banyak itu. Ada susah, jadi nggak fokus. Nggak fokus ya. Oke. Terus ada lagi barangkali? Elsa boleh. Saya juga pernah mengalami yang di Indonesia waktu saya masih sekolah. Saya minta masuk organisasi dan saya ingin maju berbicara. Di situ saya duduk, panas dingin, tapi saya selalu berpikir positif. Pasti saya bisa ngelakuin ini. Anggaplah orang-orang yang di depan kita itu tidak ada gitu. Kalau kita ngomong kita fokus ke situ, cuma kita juga harus berpikir positif aja. Oke, baik. Jadi melawan ya, jadi melawan pemikiran-pemikiran negatif yang tadinya kita mungkin merasa nggak bisa, akhirnya menjadi bisa, gitu ya bisa ya. Baik, bagus sekali. Jadi semua teman-teman anggota di sini, kelompok teman-teman yang ada di sini itu ternyata mengalaminya semua, gitu ya Rizka. Jadi hanya perasaan Rizka saja, ternyata kalau kita mampu mengatasinya, kita bisa. Oke, kemudian yang selanjutnya coba kita tuangkan ya, kita tuangkan dalam pemikiran kalian pemikiran-pemikiran irasional itu yang terjadi dalam diri kalian itu seperti apa, nanti biar bisa berpotensi. Bisa ya. Ya, pemikiran boleh Putri boleh. Oke, jadi takut diperhatikan, takut tidak diperhatikan sama teman-teman, pemikiran yang irasional. Bagus sekali Elsa, pemikiran irasional ini seperti apa? Saya tuh
Rizka nih, tadi teman-temannya sudah mengatakan pemikiran irasional yang ada dalam diri Rizka ya, dalam diri teman-teman. Nah itu pengen Rizka menyampaikan pemikiran irasional Rizka. Pemikiran irasional saya ya sama seperti teman saya Bu, saya tidak percaya diri, saya takut untuk berbicara di depan banyak orang. Nah, itu aja Bu. Jadi pemikiran irasional Rizka sudah Ibu sampaikan tadi ya, sebenarnya nggak perlu. Jadi benar apa yang disampaikan Elisa sama Amel tadi ya, bahwa hal itu perlu kita lawan, kita rubah pemikiran negatif kita menjadi pemikiran yang positif. Karena itu belum tentu terjadi dan nggak akan terjadi sebenarnya, hanya perasaan kita saja. Bahkan ya Rizka sampai di sini. Iya Bu. Oke, apakah Rizka mau merubah pemikiran Rizka dari yang irasional menjadi rasional? Iya, saya mau Bu. Mau mencoba ya? Oke. Baik, kalau Rizka sudah mau mencoba untuk merubah pemikiran Rizka, menurut Rizka apakah itu penting untuk merubah pemikiran Rizka? Iya, sangat penting Bu. Karena berpengaruh juga diri saya. Saya harus bisa berubah dan saya akan membuat pikiran-pikiran itu untuk menjadi lebih percaya diri. Oke, baik. Apakah Rizka sudah siap untuk merubah? Siap Bu. Sudah siap ya. Nah, kembali nanti akan Ibu lempar ke teman-teman ya untuk pemikiran-pemikiran yang rasional yang harus dilakukan Rizka itu seperti apa. Coba kemukakan dalam diri kalian pemikiran rasional. Boleh kamu? Harus optimis aja, jangan pesimis. Harus optimis dalam sini. Lain siapa? Ya boleh. Harus lebih percaya diri sih. Jadi kepercayaan diri, optimis, Rizka percaya diri. Boleh Ibu? Jangan bersyukur. Dan syukur, baik. Ada lagi? Oke, Putri? Percaya sama kemampuan sendiri. Percaya sama kemampuan sendiri. Rizka, Harus berpikir positif juga. Kita harus yakin diri kita kalau kita bisa. kita diri kita kalau kita bisa. Jangan mudah kepikiran orang. Jangan mudah kepikiran oleh omongan orang lain. Oke, baik. Juga teman-teman kita harus percaya diri kalau sama. Jangan pikiran kalau kita yakin diri kita bisa. Oke, baik. Nah, untuk Rizka dengan dengan tadi yang sudah disampaikan teman-teman nih, pemikiran negatif tadi, Rizka mau merubah ke pemikiran positif yang sudah disampaikan sama teman-teman. Apakah Rizka sudah siap untuk merubah pemikiran tersebut? Iya, saya siap Bu. Oke. Nah, menurut teman-teman, Rizka itu harus seperti apa? Boleh, Amel. Rizka kayak harus ikut organisasi yang ada di sekolah gitu Bu, supaya melatih mental. Kan kalau kita tergabung dalam organisasi pasti kita juga menghadapi orang banyak. Nah di situ juga kita bisa mengambil kesempatan buat melatih diri kita buat bisa melewati, bisa menghadapi orang banyak. Oke, baik. Saran dari Amel ya. Saran dari Amel adalah ikut organisasi, sehingga akan bisa melatih mental kita juga ya, Amel ya. Itu ya Rizka ya. Mental kita dan juga kemampuan berbicara kita, bersosialisasi kita. Ada yang lain? Silakan. Kita harus bergabung dengan teman-teman yang lain. Jangan berpikir negatif kalau teman-teman tidak bisa menerima Rizka. Saya yakin banyak teman-teman yang ingin bertemu dengan Rizka. Oke, yang lainnya? Rizka? Rizka memaafkan diri aku. Tapi Rizka tidak terjadi kalau menerima Rizka. Tapi Anda yang bantu Rizka.
Amin, secara berulang-ulang gitu. Lagi, ada lagi? Cukup? Oke. Dengan begitu banyaknya tadi saran dari teman-teman, seperti apa sih harusnya Rizka itu? Rizka itu harus bagaimana? Tadi sudah disampaikan sama teman-teman. Nah, pendapat mana yang Rizka pilih dari sekian pendapat tadi? Ya, baik, terima kasih. Saya setuju dengan pendapat Amel dan Elisa. Bahwa saya, dia dan yang lain juga, bahwa saya harus lebih percaya diri, harus membuang pikiran-pikiran yang negatif. Ya, lebih percaya diri, ya. Menghilangkan rasa cemas ketika berbicara. Oke, baik. Apakah Rizka akan menjalani saran teman-teman itu semua? Ya, insya Allah saya akan menjalani. Baik, kalau misalnya Rizka berbicara di depan umum dan melihat respon teman-teman, ketika teman-teman menertawakan Rizka, menjenguk Rizka, membela Rizka, apa yang akan saya? Saya akan berusaha tidak mendengarkan omongan-omongan yang bikin saya jadi down. Ya, saya bakal berusaha dan menjadikan omongan mereka itu menjadi motivasi buat saya menjadi lebih baik lagi dan lebih percaya diri lagi. Oke, baik, kita kasih jadi kami harus mampu ya merubah pemikiran-pemikiran negatif Rizka. Oke, baik, jadi permasalahan Rizka adalah rasa yang tidak percaya diri ya. Bagaimana teman-teman? Nafas, lepaskan perlahan-lahan. Tarik nafas, lepaskan, dan baca bismillah. Bayangkan kalian berada di sebuah aula yang sangat besar. Di dalam aula itu ada teman-teman kalian, ada bapak dan ibu guru kalian, ada orang tua kalian. Kalian bisa membayangkan betapa orang tua kalian sangat bangga dengan pencapaian kalian. Guru kalian tersenyum kepada kalian dan sangat bangga. Begitu juga teman-teman kalian. Kalian semua di sini merasa sangat bahagia. Untuk Rizka diminta tinggal sejenak di panggung, sementara teman-teman dipersilakan untuk turun dan kembali duduk. Di situ Rizka diminta untuk menyampaikan dua patah kata untuk memberi sambutan atas prestasi yang Rizka raih. Rizka berbicara dengan sangat tenang. Rizka memberi sambutan dengan sangat percaya diri. Di situ Rizka merasakan kebanggaan yang luar
Rizka dipersilahkan turun dan menghampiri orang tua Rizka yang memeluk Rizka dengan sangat bahagia. Rizka merasa sangat tenang. Rizka merasa bahagia. Begitu juga dengan teman-teman yang lain. Kita bahagia. Oke, Ibu akan hitung mundur sampai hitungan ke 1 ya. Setelah hitungan ke 1, silakan nanti dibuka mata kalian semua. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan buka mata kalian. Bagaimana apa yang kalian rasakan? Sedikit lebih tenang. Nina, kenapa menangis? Bagaimana perasaannya? Ya, terharu. Untuk Rizka, bagaimana perasaannya? Apakah merasa jauh lebih tenang? Ya, seperti ada yang lepas dari diri saya. Saya merasa lebih tenang. Rizka menjadi lebih tenang. Teman-teman yang lain juga banyak yang terbawa perasaan. Ya. Kegiatan yang sudah kita lakukan dari awal sampai akhir tadi, Ibu ingin kalian bisa memberikan pesan ataupun pesan dalam kegiatan Dina. Ada lagi ya Kak? Pesannya apa? Pesan yang bisa disampaikan? Kegiatan kita kali ini jangan cepat merasa puas ya dengan pencapaian yang kita dapatkan. Teruslah optimis, jangan pernah pesimis, dan kita harus bisa menanamkan pikiran-pikiran yang positif dalam diri kita ya, seperti tadi yang disampaikan teman-teman. Harapan Ibu, kalian akan bisa merubah diri kalian menjadi yang lebih baik lagi. Saya semua mudah-mudahan kita bisa melakukan hal yang terbaik bagi diri kita. Nah, Ibu ada lembar self-help yang harus kalian kerjakan ya nanti di rumah ya. Kalian kerjakan di rumah, nanti akan Ibu bagikan setelah selesai kegiatan ini. Lembar self-help ini ada 3. Nanti bisa kalian baca di situ. Ada 3 self-help di sini. Nanti kalian kerjakan di rumah dan bisa dikerjakan dengan sebaik mungkin dan tentu saja sesuai dengan apa yang telah kita sampaikan
yang bisa kalian buka, yang sudah ibu kirim lewat grup, link lembar evaluasi ya, nanti kalian isi setelah pertemuan kali ini, kalian bisa isi, nanti ibu tunggu paling lambat yang nanti sudah harus diisi semua ya. Baiklah, pertemuan kita kali ini mungkin Rizka nanti bisa menyampaikan beberapa masalah untuk kembali kita melihat apakah Rizka sudah bisa menemukan hal yang baru dalam dirinya. Silakan bisa boleh sambil berdiri, bisa sambil berdiri, bisa sambil berdiri. Ayo Rizka bisa. Baik, terima kasih Yati dan teman-teman. Terima kasih atas semua motivasi yang diberikan saya. Ya, saya akan menjalankannya. Saya akan berusaha berubah untuk lebih percaya diri dan tidak gugup untuk berbicara di depan kelas dan di depan umum seperti ini. Iya, sekarang bisa melawan rasa kepede-pedean ini. Bisa ya, bisa ya? Iya, bisa. Oke, baik, terima kasih. Oke, sebelum kita tutup pertemuan kita ini, kita kembali berdoa ya. Silakan kali ini siapa yang mau berdoa? Putri, boleh doa. Doa untuk pertemuan ini, baik, terima kasih teman-teman semua. Nanti setelah pertemuan ini, kalau bisa rasa masih ada yang bisa dibantu, kita akan kembali melaksanakan di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan di sini ada manfaatnya buat kalian, buat Rizka, Hindun, dan teman-teman semua yang ada di sini, Putri, Elsa, Tiara, Rohma, dan juga Dena. Terima kasih kalian sudah mau hadir di sini, dan tepuk tangan untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin diriku jadi seperti mereka, agar aku berharga, bisa berbangga. Dulu ku sangka ku kan dapatkan semuanya, kiranya aku salah, ternyata salah. Bukan kau tak perlu harta untuk jadi sempurna.